Hai sahabat ceria, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Kak Sabrina, tentunya di program kesayangan kita, Dunia Ceria. Sahabat ceria, kalian sudah tidak sabar belum untuk membacakan cerita hari ini bersama dengan Kak Sabrina? Tapi Kak Sabrina, memangnya hari ini kita akan bercerita tentang apa? Tunggu dulu ya sahabat ceria. Nanti Kak Sabrina akan beritahu cerita menarik apa sih yang akan kita baca bersama hari ini. Tapi sebelum kita mulai, coba supaya mendengarkan cerita ini jauh lebih menarik dan lebih mengasihkan, coba kalian sediakan dulu cemilan untuk menemani kalian menyaksikan tayangan ini. Sudah? Baiklah, kalau cemilannya sudah ada, tapi jangan lupa ya sahabat ceria, kalau nanti cemilannya sudah habis, buang sampah habis cemilan kalian itu ke tempat sampah. Jangan sampai mengotori lingkungan, oke? Oh ya sahabat ceria, kalian juga boleh loh mengajak kakak, adik, ataupun ibu dan ayah kalian untuk menyaksikan tayangan ini bersama-sama. Kalau begitu, langsung saja yuk sahabat ceria, kita mulai membaca cerita bersama-sama. Cerita menarik yang akan kita baca bersama hari ini berjudul Misi Para Ikan. Buku ini ditulis oleh Ahmed Musfika Nasnin dan diilustrasikan oleh Ariful Islam. Buku ini dapat kalian baca melalui literacycloud.org, pelantar daring Room to Read. Nah sahabat ceria, dari judulnya Misi Para Ikan, kalian tahu tidak apa itu misi? Misi adalah upaya dalam mencapai suatu keinginan atau sebuah cita-cita. Wah, kalau begitu para ikan di sini memiliki sebuah misi atau keinginan yang ingin mereka raih. Kira-kira apa ya itu sahabat ceria? Kalian sudah siap? Baiklah, kalau semuanya sudah siap, itu artinya Kak Sabrina juga akan segera memulai membaca untuk cerita kita hari ini. Misi para ikan. Tera dan Putih sedang bermain di sungai. Tiba-tiba kepala Tera membentur sesuatu yang keras. Aduh! Nah sahabat ceria, cerita kita hari ini berawal dari sebuah sungai di mana di sana ada dua ekor ikan yang bernama Tera dan Putih. Nah, yang terbentur oleh suatu benda yang ada di sungai ini namanya Tera. Sementara ikan kecil yang ada di dekat bebatuan sungai ini bernama Putih. Baru saja ceritanya dimulai, tapi Tera langsung terbentur sesuatu. Kasihan sekali dia. Aduh, apa itu? Tanya Tera dengan kesal. Itu tempurung kelapa. Apakah sungai sudah jadi tempat sampah? Tanya Putih. Sahabat ceria, ternyata benda yang mengenai kepala Tera adalah ampas dari buah kelapa. Sepertinya ampas dari buah kelapa ini sengaja dibuang ke sungai sampai-sampai mencelakai hewan yang ada di sana. Dulu sungai ini sangat indah, pikir Tera. Ia terus berenang dan melihat lebih banyak sampah, air kotor dan penuh sampah manusia. Tera semakin marah. Sahabat ceria, ternyata sampah yang mencemari sungai bukan hanya ampas dari buah kelapa saja. Semakin Tera dan Putih berenang menyusuri pinggir sungai, ia semakin menyadari bahwasannya kini sungai semakin tercemari oleh sampah yang dihasilkan oleh manusia. Lihat saja, ada bungkus makanan ringan, botol air mineral, dan masih banyak lagi sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia. Tidak mungkin kan sampah-sampah ini berasal dari hewan-hewan yang tinggal di dalam sungai tersebut. Tera mengumpulkan teman-temannya, Putih, Rui, Kala, Ciri, dan Koi. Ia meminta bantuan mereka. Bagaimana caranya membersihkan tempat tinggal mereka? Ikan-ikan memutuskan untuk bicara dengan manusia. Kalau seperti ini, sungai akan semakin tercemari dan mereka akan kehilangan habitat mereka. Inilah kenapa Kak Sabrina bilang di awal sahabat ceria, kalau kalian menyaksikan tayangan ini sambil memakan cemilan itu tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai cemilan tersebut kalian buang sembarangan ya.
Karena kalau sampah-sampah tersebut kalian buang dengan sembarangan, lihat saja hewan-hewan yang ada di sungai akan tercemari oleh sampah yang kita hasilkan. Melihat hal tersebut, para ikan yang ada di sungai tersebut pun memikirkan sebuah cara bagaimana untuk menyelamatkan sungai tempat mereka tinggal. Sepertinya mereka akan mencoba untuk berbicara kepada manusia. Tapi apakah cara ini akan berhasil untuk menyadarkan manusia agar tidak buang sampah sembarangan? Tera dan Putih sedang bermain, mereka bermain di sungai. Kepala Tera terbentur sesuatu, rupanya itu tempurung kelapa. Sungai kini sudah sangat tercemar, banyak sampah dan air menjadi kotor. Tera bersama teman-temannya harus mengatasinya. Sahabat ceria, Tera mengumpulkan teman-temannya seperti Putih, Rui, Kala, Ciri, dan Koi untuk mencari cara agar menyelamatkan habitat mereka dengan berbicara kepada manusia. Oh iya sahabat ceria, kalian tahu tidak? Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional Australia menemukan bahwa terdapat 14 ton mikroplastik di dasar laut. Wah, oleh karena itu, jika ini dibiarkan secara terus-menerus, maka laut akan semakin tercemar sahabat ceria. Kalau begitu, kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh Tera dan juga teman-temannya untuk berbicara kepada manusia, supaya lebih banyak lagi manusia yang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira apakah cara mereka ini akan berhasil atau tidak ya? Kita lanjutkan membaca ya sahabat ceria. Besokannya, Tera dan teman-teman pergi ke tepi sungai. Mereka melihat seorang anak membuang sampah ke air. Mereka menegurnya, "Hei, kau mengotori rumah kami. Mengapa kau membuang sampah ke sungai?" Wah, baru saja kita bicarakan, sudah ketemu saja manusia-manusia yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Langsung saja sahabat ceria, Tera dan juga teman-temannya yang lain menegur anak tersebut bahwasannya mengapa mereka membuang sampah ke rumah mereka. Anak itu terkejut, tumpukan sampah bisa menyebabkan banjir, kata Tera. Maaf, anak itu berkata dengan pelan. Kukira tidak apa-apa. Wah sahabat ceria, setelah Tera dan teman-temannya memberitahu anak tersebut bahwasannya bahaya membuang sampah ke sungai, anak tersebut pun merasa bersalah dan mengucapkan maaf kepada mereka semua. Anak itu mulai menyampaikan pesan ikan kepada teman-temannya. Semuanya menurut, semua ikan menari dengan girang. Wah, ternyata anak yang diberi nasihat oleh Tera dan juga teman-temannya ini langsung menyampaikan nasihat tersebut kepada teman-temannya yang lain. Dan teman-temannya lain pun menjadi paham betapa bahayanya ketika kita membuang sampah ke sungai. Besokannya, Tera dan teman-temannya berenang ke sekolah dengan riang. Mereka tahu rumah mereka akan kembali indah. Nah, kalau begini, kalau semuanya sudah tahu tentang bahaya membuang sampah, apalagi membuang sampah ke sungai, habitat para ikan pun akan terselamatkan dan para ikan pun bisa hidup dengan tenang. Jadi sahabat ceria, mulai sekarang kita membiasakan diri yuk untuk membuang sampah pada tempatnya. Bisa kan? Tera berpesan pada manusia, jangan buang sampah sembarangan. Anak itu paham maksud Tera, lalu menyampaikan pada yang lainnya. Tera dan kawannya menari dengan riang, karena rumahnya akan kembali indah. Mereka menari dengan riang, karena rumahnya akan kembali indah. Yeay, akhirnya sahabat ceria
Tera dan juga teman-temannya yang lain berhasil berbicara dengan manusia untuk menyadarkan mereka. Nah, sekarang anak tersebut sudah mengetahui bahwa ternyata begitu bahayanya ya membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke sungai. Ayo sahabat ceria, mulai sekarang kita harus belajar ya untuk menjaga lingkungan kita. Caranya seperti apa Kak Sabrina? Mudah sekali, kita bisa memulainya dengan langkah kecil seperti membuang sampah kita ke tempat sampah. Oleh karena itu, sampah-sampah kita tidak akan mencemari lingkungan apalagi menyebabkan polusi. Karena jika lautan menjadi tercemar dan polusi semakin banyak, maka nantinya juga akan berdampak dalam kehidupan kita juga sahabat ceria. Tidak terasa ya sahabat ceria, sudah 15 menit berlalu Kak Sabrina menemani sahabat ceria di rumah. Itu artinya kita harus berpisah terlebih dahulu. Tapi tenang sahabat ceria, Kak Sabrina nanti akan kembali lagi kok, tentunya dengan cerita menarik lainnya. Tapi jangan lupa, sebelum kita bertemu kembali, sahabat ceria di rumah pastikan ya untuk selalu membaca buku minimal 15 menit setiap hari. Jangan lupa sahabat ceria untuk subscribe YouTube channelnya Dai Kids. Jangan lupa ya di like dan komen juga. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Dai Kids untuk mendapatkan informasi seputar program anak di Dai TV. Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya. Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah sahabat ceria, selamat membaca ya. Tera berpesan pada manusia, jangan buang sampah sembarangan. Anak itu paham maksud Tera, lalu menyampaikan pada yang lainnya.